ngelmu rasa pangrasa kuwi ada. Yes. Nah, apa yang disebut ngelmu rasa pangrasa itu ngelmu kang duwe ngerti rasane ing alam donya. Ngono. Kuwi ndelokke wong kok mesake, ndelokke wong kok hatinya terketuk. Nah, itu kan ngelmu rasa itu kan seperti itu, Mas. Ngelmu rasa kuwi mau kuwi sing duwe rasa welas asih gitu. Itu seperti itu. Kan kadang juga orang-orang itu kan kayak itu, Mas, apa? Salah kaprah. Salah kaprah itu dalam arti membuka mata batin. Nah, ini tak jabar lagi. Membuka mata batin itu sebetulnya gimana, Mas? Yang sampean ketahui. Ya, membuka mata batin itu biasanya mungkin membuka suatu indera mungkin indera untuk melihat makhluk gaib misalnya itu. Mungkin dengan cara menerawang atau gimana. Itu kadang orang itu kan salah kaprah. Apa yang disebut membuka mata batin itu kan orang-orang wah membuka mata batin itu bisa melihat gaib. Itu nggak seperti itu, Mas. Gitu loh. Jadi dalam arti gini, yang disebut membuka mata batin itu satu, mata itu apa? Penglihatan. Yeah. Batin itu kan hati. Yeah. Kalau hati kita itu terbuka, otomatis kan kita punya rasa welas asih, dirasa mesake. Yeah. Terus nek wong mata batinnya atau hatinya terbuka itu kan seneng dermawan, seneng sedekah. Yeah. Nah, itu kalau untuk membuka mata batin itu langsung bisa melihat gaib, itu salah kaprah. Salah kaprahnya saya tanya kembali ke sampean. Manusia itu hanya sebatas melihat bayangan atau kelibatan saja. 2 kedip mata sudah selesai. Sedangkan yang menguasai gaib atau kegoiban itu kan yang Maha Kuasa. Yeah. Ya enggak? Yeah. Tidak ada manusia yang bisa melihat gaib. Kalau manusia bisa melihat gaib, itu dunia hancur. Kenapa seperti itu? Cuma kalau sampean dari sini ke Ndringo bisa melihat gaib, nanti sampean itu masuk ke ranah ke alam gaib, terus melihat kendaraan gaib, sampai naik kendaraan gaib sampai ke rumah sampean. Nah, itu niat alat transportasi nggak ada, Mas. Hancur nggak? Yeah. Ya. Kan yang menguasai kegoiban itu kan yang Maha Kuasa. Yeah. Bukan manusia. Manusia itu hanya bisa melihat bayangan kelibatan saja. 2 kedip mata sudah selesai. Nah, kalau sampean bisa melihat bayangan kelibatan itu 2 kedip mata selesai, itu sampean bisa menjelaskan apa? Yang sampean lihat itu bayangan gaib itu laki-laki atau perempuan, sampean nggak bisa menjelaskan. Yeah. Terus itu tua atau muda, sampean nggak bisa menjelaskan. Kalau orang ngomong, wah saya melihat bayangan itu, wah cantik sekali, wah itu tampan sekali, wah itu kelebatan itu laki-laki, wah itu perempuan, itu kan hanya bumbu saja. Yeah. Menambah-nambah gitu loh. Itu biar sampean tahu gitu loh. Apa yang disebut membuka mata batin. Mata batin itu, mata itu penglihatan, batin itu kan hati. Yeah. Supaya hati kita itu terbuka, kita kan punya rasa welas asih. Orang kalau mata batinnya itu tidak terbuka, itu kan gelap, kan gampang marah-marah. Yeah. Kalau mata batinnya tertutup kan marah-marah, terus nggak punya rasa welas asih, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, gitu loh. Paham toh? Yeah. Terus itu kan orang-orang kan banyak sekali membuka mata batin bisa melihat gaib, itu kan sebetulnya salah kaprah, Mas. Sebetulnya itu. Terus ya itu kan biasanya itu kan untuk membuka mata batin itu kan kita banyak sekali punya rasa welas asih, punya rasa dermawan. Tapi kalau apa yang dimaksud tadi bisa melihat gaib itu harus kita laku spiritualnya itu harus dikencengi. Dalam arti apa? Sering puasa itu, terus sering spiritualnya itu
mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah itu nanti akan dengan sendirinya terbuka. Nanti biasanya itu yang tahap pertama itu yang terbuka itu pangroso, indera pangroso, pangambu, lan paningal. Pangroso itu apa? Indera pangroso itu seumpama kayak sampean di kebun atau di jalan, pangroso itu badannya itu merinding. Nah itu kan pangroso. Terus yang kedua paningal. Paningal itu apa? Penglihatan. Nah, penglihatan. Cuma sampean sering melihat bayangan kelebatan. Nah itu paningal. Nah, terus yang ketiga itu pangambu. Pangambu itu ambune gondone. Sampai di jalan atau di kebun atau di mana atau di tempat yang angker atau wingit itu sering mencium bau wangian, bau dupa, bau kembang, bau bakaran tela. Nah itu kan seperti itu. Itu nanti tahap 3 itu baru nanti terbuka. Itu. Terus ada lagi itu bisa seperti itu untuk melihat caranya interaksi dengan kegoiban itu nanti membuka itu. Kalau orang Jawa ya, nah itu yang disebut sedulur papat kiblat limo pancer. Itu seperti itu. Membuka sedulur papat kiblat limo pancer itu ada 3 tahap, Mas. Orang-orang itu cuma taunya sedulur papat kiblat limo pancer, tapi sebetulnya tidak. Itu semua ada macam-macam, ada alo amah mutmainah sofia amarah kakang kawah hati ada ari sedulur papat kiblat limo pancer. Terus itu nanti ada tambahan lagi. Itu. Ada tambahan lagi itu orang-orang kan setaunya cuma 5. Sebetulnya itu kan ada 5 tambah ada 9. Itu loh. Sebetulnya bukan 5 tapi ada 9. Tapi ini ya maaf yang lainnya kita tidak jabar di sini gitu loh. Soalnya kan itu yang 4 itu kan suatu hanya orang yang tahu gitu loh. Soal itu kan ngelmu Jawa tulen kan ada itu Mas. Itu sastra jendera itu kan ada. Ya. Untuk sementara gitu dulu ya Mas ya. Itu sharing atau itu curhat-curhat itu masalah kegoiban. Dan lain kali kita sambung lagi. Atur kata saya situ di logo. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati untuk teman-teman yang ada di media sosial, saya mohon maaf. Assalamualaikum.